Halo teman-teman, gue Davin Christian dan di sesi kali ini gue mau nyampein ke kalian tentang digital art growth mindset. Nah, buat kalian yang tertarik sama digital art nih, kalian kok nggak perlu khawatir kok, kalian nggak perlu mulai dulu dari tradisional, karena sebenarnya secara dasarnya sebenarnya tradisional dan digital itu hanya berbeda di media saja sih. Hanya berbeda di media dan kemudian untuk di tekniknya juga sama berbeda. Makanya jadi kalau kalian ingin belajar digital art, kalian nggak harus mulai dari tradisional ya teman-teman. Kalian bisa langsung kok ke digital art. Karena sebenarnya secara dasarnya tuh sama. Nah, jadi gimana sih perjalanan gua gitu ya untuk mengasah dan melatih diri gua gitu untuk di bidang digital art ini supaya bisa bertumbuh dengan baik. Nah, apa aja sih sebenarnya yang gua hadapi gitu ya? Memang kan di awal-awal mula gitu kan kita tertarik dengan digital art tuh kan pasti mungkin dari ngelihat entah itu film atau itu video game yang kita suka gitu di luar seperti anime. Mungkin kebanyakan dari kalian juga mulainya awalnya mungkin dari senang dengan anime Jepang kali ya. Nah, kemudian dari situ kita tertarik nih untuk mencoba gimana sih untuk bisa ngegambar yang bagus gitu ya, sama seperti apa yang kita lihat di film atau video game tersebut. Nah, pasti kan banyak tuh kalian ngeliat ilustrator yang karyanya tuh bagus-bagus banget. Tapi kan kalau misalkan kita di awal baru memulai kan kita kan belum tahu secara mendalam tentang dasar-dasarnya kan. Jadi seperti anatomi, kemudian perspektif yang sebenarnya kita perlu proses kok untuk belajar itu semua, dan itu semua nggak bisa instan ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian nih di awal-awal baru memulai gambar-gambar gitu ya, tapi belum sebagus atau kok kelihatannya aku kayak belum betul gitu ya, belum sebagus karya-karya dari ilustrator yang kalian idolakan gitu ya. Nggak apa-apa kok teman-teman, karena tanpa kalian sadari sebenarnya mereka juga waktu di awal-awal memulai karir mereka gitu ya, mereka gambarnya pun mungkin sama atau bahkan jauh lebih parah lah mungkin ya dibanding kalian. Kan kita kan istilahnya nggak tahu apa yang kita lihat, istilahnya ya cuman karya-karya mereka yang sekarang udah profesional gitu kan. Nah, jadi kalian nggak usah minder kok, nggak apa-apa kak. Yang penting hati kalian memang di situ, kalian memang berminat dan kalian pengen bisa. Gue yakin asal kalian terus berlatih dan terus mengasah diri kalian, terus ngegambar, pasti nanti kelak pasti akan nyampe kok ke titik itu. Nah, gimana sih kalau misalkan pas kalian ngelihat gitu karya-karya ilustrator itu kalian merasa terintimidasi dan malah justru membuat kalian jadi nggak pede gitu, nggak percaya diri untuk melanjutkan ngelatih gambar kalian gitu. Nah, teman-teman juga bisa coba untuk batasin ya teman-teman. Jadi coba deh sosial media kalian yang dimana kalian melihat banyak gambar-gambar ilustrator yang bagus itu, coba kalian tutup dulu untuk sementara, atau jangan lihat dulu untuk sementara, biar kalian lebih fokus dengan gambar yang kalian sedang latih, baik itu di bagian dasar-dasarnya seperti yang tadi udah gue bilang. Nah,
selama proses pembelajaran ini, proses mengasah ini, kalau gue ya pas belajar soal digital art ini, apa yang gue pasang gitu ya di mindset gue ya, gimana caranya supaya gue bisa terus termotivasi, terus semangat untuk ngelatih diri gue dengan itu sih teman-teman. Jadi pasang pemikiran bahwa nggak apa-apa kok kalau misalkan gambar gue gitu sekarang belum sebagus ilustrator di luar sana yang gue seneng gitu karya-karyanya. Tapi di satu sisi juga gue coba untuk melihat positifnya. Contohnya kayak apa sih yang bisa gue ambil gitu, nilai-nilai positifnya dari ilustrator yang ada di luar sana gitu, yang mereka yang udah lebih profesional. Apa sih poin-poin positifnya yang bisa gue ambil dan gue terapin di karya digital gue. Nah ini penting juga tuh, karena kan waktu di awal kan gue pernah bilang ke kalian bahwa coba kalian juga bisa dengerin dari cerita-cerita pengalaman atau dari interview ilustrator profesional di luar sana yang mereka udah kerja di industri, baik itu industri game atau industri film. Karena biasanya selain itu bisa ngebuka wawasan kalian soal kayak gimana sih industri profesional itu, kalian juga bisa dapetin juga kayak cara mereka buat manage latihan mereka, perjuangan mereka untuk nyampe di titik mereka ada sekarang. Kemudian masalah-masalah yang mereka hadapi, baik itu yang sifatnya dengan klien pribadi ataupun dengan klien seperti perusahaan gitu ya. Nah, gue juga ada beberapa tips nih kalau misalkan kalian ingin mengasah digital art kalian dengan lebih jauh lagi. Kalian juga bisa nih coba pilih 5 ilustrator yang kalian senang karyanya, dan coba sama kalian ditarik sebuah poin-poin yang kalian suka gitu dari ilustrator yang kalian pilih itu. Contohnya seperti misalkan kalian senang sama shading rambutnya, atau gimana caranya mereka sketsa, atau gimana caranya mereka mewarnai untuk coloringnya, shading atau lightingnya, yang nanti mungkin bisa kalian coba untuk terapin di karya kalian. Jadi beberapa poinnya diambil yang positifnya. Nah, kalian nggak perlu takut kok dengan pemikiran bahwa karya kalian nantinya nggak original dan kalian ngerasa itu bukan style kalian. Ya jangan terlalu dipusingin dulu sih teman-teman, karena untuk kita di awal-awal belajar itu bagusnya kita ambil dulu poin-poin positifnya, kita kumpulin dulu dan kita terapin. Kalau soal style sih nanti juga seiring berjalannya waktu dan seiring kalian banyaknya berlatih, nanti juga pasti ketemu kok style yang kamu suka, dan tentunya itu pasti udah gabungan atau hasil gabungan dari sekian banyak poin-poin positif yang kamu ambil dari ilustrator yang kamu suka di luar sana. Nah, contohnya kalau seperti apa yang gua seneng WLOP, Guways, Raiko, Zeronis, dan Zinchin. Nah, kelima ilustrator yang gua ikutin ini tuh kalian pasti mungkin bisa ngelihat ya, kalau kalian perhatiin karya-karya gua secara lebih mendetail gitu ya. Ada beberapa campuran dari poin-poin positif yang gua ambil dari karyanya mereka yang gua coba terapin ke karya gua sendiri. Oke, mungkin untuk sesi ini sekian dulu ya teman-teman. Kalau kalian punya
pertanyaan lebih lanjut atau kalian mau minta saran, kalian juga bisa kirim pertanyaannya mungkin lewat Instagram atau di komentar YouTube ini, supaya mungkin kedepannya gue bisa ngasih tips-tips yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman. See you next time.